Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Amalia Hairunisa, mahasiswa ahli jenjang S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh senam kaki diabetes dalam menurunkan intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2 di Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Adapun pembimbing satu saya yaitu Ibu Prasanti Adriani dan pembimbing dua yaitu Ibu Dwi Novitasari. Langsung masuk ke latar belakang masalah. Diabetes mellitus yaitu penyakit yang terjadi karena gangguan pada metabolisme tubuh dengan tanda tingginya kadar gula dalam darah. Karena ketidakmampuan pankreas dalam menghasilkan insulin, gangguan kerja pada insulin atau gabungan dari keduanya. International Diabetes Federation memperkirakan sebanyak 552 juta penduduk Indonesia pada tahun 2030 akan terkena diabetes mellitus dan pada tahun 2025 diperkirakan akan menduduki pada posisi ketiga penderita DM di dunia. Aspek penting dalam mengontrol gula darah yaitu pengaturan pola makan sehari-hari. Apabila kadar gula darah dalam tubuh meningkat, maka pembuluh darah, saraf, dan struktur lainnya menjadi rusak, yang akan menyebabkan pasokan darah ke kaki semakin terhambat. Komplikasi dari penyakit DM diantaranya yaitu terjadi kerusakan pada saraf perifer atau sistem saraf tepi. Terjadi di bagian distal serabut saraf, khususnya pada kaki. Gejala awal yang dirasakan yaitu parestesia atau kesemutan, lemah, mati rasa, dan nyeri akibat kerusakan saraf. Tingginya kadar gula darah yang berkepanjangan dan infeksi akan berdampak pada kemampuan pembuluh darah menjadi tidak berkontraksi dan relaksasi berkurang. Hal ini mengakibatkan sirkulasi darah tubuh menjadi turun, terutama pada kaki, sehingga pada saat berjalan, berdiri, dan melakukan kegiatan fisik akan timbul gejala nyeri pada kaki. Tindakan untuk mengatasi nyeri tersebut ada dua macam, yaitu dengan terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Dan untuk terapi non-farmakologi di sini menggunakan senam kaki. Senam kaki yaitu salah satu tindakan non-farmakologi yang bisa dilakukan oleh penderita DM dengan praktis dan mudah. Tujuan penelitian, tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh senam kaki diabetes dalam menurunkan intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2. Untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi nyeri pada penderita diabetes mellitus tipe 2 sebelum dilakukan senam kaki diabetes. Yang kedua, mengidentifikasi intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2 sesudah dilakukan senam kaki diabetes. Yang ketiga, menganalisis pengaruh senam kaki diabetes dalam menurunkan intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2. Ini untuk keaslian penelitian, ada beberapa jurnal penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama ada dari Sumarlia dan Saputro tahun 2018 dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Senam Kaki Diabetik dalam Menurunkan Intensitas Nyeri pada Pasien DM di Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Yang kedua ada dari Rubin et al. Tahun 2016 dengan judul Pengaruh Senam Kaki Diabetes terhadap Perubahan Kadar Gula Darah pada pasien DM tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Enema Wira. Ini untuk kerangka teorinya. Penderita DM tipe 2 terkena DM tipe 2 yang diakibatkan karena kadar gula dalam darah meningkat sehingga menyebabkan kerusakan pembuluh darah, sistem saraf, dan struktur lainnya rusak. Nah, dari DM tipe 2 itu disebabkan oleh faktor keturunan, obesitas, usia, tekanan darah tinggi, aktivitas fisik yang kurang, dan juga stres. Nah, komplikasi pada DM tipe 2 yaitu ada neuropati perifer yang akan menyebabkan nyeri pada kaki. Nah, tanda dan gejala nyeri tersebut yaitu
jempol kaki, telapak kaki, dan seluruh kaki terasa mati rasa. Yang kedua, kesemutan. Yang ketiga, muncul rasa sakit seperti tersengat listrik, tertusuk, ataupun terbakar. Yang keempat, mengalami kram otot pada kaki. Nah, untuk keparahan nyeri itu bersifat subjektif. Pada penelitian ini akan diukur dengan skala NRS atau Numeric Rating Scale. Untuk penata laksanaan nyeri itu ada dua, yaitu terapi farmakologi dan juga terapi non-farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi bisa dilakukan dengan mengkonsumsi obat-obatan, yaitu obat analgesik diantaranya. Yang kedua, untuk terapi non-farmakologi bisa diatasi dengan diet, latihan fisik, yaitu pada penelitian ini senam kaki diabetes, lalu pendidikan kesehatan, pemantauan kadar gula darah. Nah, dari penata laksanaan tersebut diharapkan intensitas nyeri pada kaki mengalami penurunan. Masuk ke kerangka konsep, di sini ada variabel bebas yaitu senam kaki diabetes, lalu variabel terikatnya intensitas nyeri. Dan untuk bagan yang putus-putus itu adalah artinya variabel yang tidak diteliti. Di sini ada obat-obatan. Obat-obatan tidak diteliti pada penelitian ini. Jadi yang diteliti hanya variabel bebas dan variabel terikat. Untuk hipotesis pada penelitian ini yaitu H0, tidak ada pengaruh senam kaki diabetes dalam menurunkan intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2. Yang kedua, HA, yaitu ada pengaruh senam kaki diabetes dalam menurunkan intensitas nyeri pada penderita DM tipe 2. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan rancangan kuasi eksperimental dengan pendekatan pre-post-test design with two group, yaitu dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol untuk mengungkap suatu hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok intervensi dan juga kelompok kontrol. Untuk populasi pada penelitian ini yaitu seluruh penderita DM tipe 2 di Desa Karanggedang. Untuk teknik pengambilan sampelnya pada penelitian ini menggunakan rumus minimal sample size menurut Nursalam 2012. Dari rumus tersebut diketahui bahwa jumlah responden pada penelitian ini yaitu 15 responden untuk kelompok intervensi dan juga 15 responden lagi untuk kelompok kontrol. Untuk kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian ini yaitu untuk kriteria inklusi penderita DM tipe 2 di Desa Karanggedang yang mengalami nyeri neuropati dengan skala nyeri 1-6. Yang kedua, penderita DM tipe 2 yang tidak ada lukanya. Yang ketiga, penderita DM tipe 2 yang tidak mengalami kelemahan ekstremitas. Yang keempat, bersedia menjadi responden dan mengikuti perlakuan senam kaki diabetes selama 1 bulan. Yang selanjutnya yaitu ada kriteria eksklusi, yaitu penderita DM tipe 2 yang mengalami dyspnea atau nyeri dada. Yang kedua ada penderita DM tipe 2 yang mengalami cemas atau mengalami kekhawatiran. Yang ketiga penderita DM tipe 2 yang mengkonsumsi obat analgesik. Untuk definisi operasionalnya, di sini ada variabel senam kaki, yaitu latihan fisik yang dilakukan pada penderita DM untuk melancarkan peredaran darah yang dilakukan 3 kali dalam 1 minggu selama 1 bulan. Untuk alat ukur yang digunakan yaitu menggunakan lembar observasi dengan hasil ukur ya dan tidak. Untuk skala ukurnya yaitu nominal. Yang kedua ada variabel intensitas nyeri, yaitu munculnya perasaan tidak menyenangkan yang disebabkan adanya kerusakan jaringan. Untuk alat ukurnya, yaitu menggunakan skala ukur nyeri NRS atau Numeric Rating Scale. Dengan hasil ukur, skala 0 yaitu tidak ada nyeri, skala 1-3 nyeri ringan, skala 4-6 nyeri sedang, dan skala 7-10 yaitu nyeri berat. Untuk skala ukurnya yaitu rasio, karena ada nilai 0 yang bermakna. Untuk pengumpulan data, di sini ada jenis data, ada 2, data primer dan data sekunder. Untuk data primer pada penelitian ini
yaitu yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung, meliputi hasil wawancara skala nyeri yang didapatkan dari responden secara langsung dan juga hasil observasi. Untuk data sekundernya yaitu angka kejadian DM tipe 2 yang didapatkan dari data puskesmas. Mohon maaf. Untuk yang kedua ada teknik pengumpulan data, yaitu melalui tahap administrasi atau perizinan dan juga tahap pelaksanaan untuk prosedur pelaksanaan penelitian. Selanjutnya ada analisa data. Di sini pengolahan data ada editing, coding, entry, dan cleaning. Untuk analisa datanya menggunakan bivariat. Apabila data tersebut normal, maka akan menggunakan t-test, dan apabila data tersebut tidak normal, akan diolah menggunakan Wilcoxon. Seperti itu. Demikian presentasi hasil proposal skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.